waktu di padang mahsyar Rasul memberikan syafaat. Bagaimanakah bentuk syafaat itu? Apakah keringanan saat di padang mahsyar ataukah keringanan hisab? Karena setelah syafaat Rasulullah masih ada timbangan. Ini kita masuk ke syafaat dulu. Ya. Siapa yang memberi syafaat? Ya sudah. Para anbiya wal mursalin ini nggak bisa. Illa kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Nabi Ibrahim, ya, pernah saya ceritakan guys, itu masih punya salah. Ya, mungkin pernah saya ceritakan ya. Itu masih punya salah. Nabi Adam punya salah. Nabi Yunus punya salah. Sampai ada pertanyaan, di mana kematian membungkus kehidupan. Kematian membungkus kehidupan. Siapa membungkus? Ya kita Nabi Yunus itu. Nabi Yunus masih hidup. Ya. Nabi hidup. Tapi ikan yang sebenarnya mati itu ya membungkus Nabi Yunus. Itu loh ceritanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kapan syafaat itu diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Apakah ini di padang mahsyar? Ataukah keringanan hisab? Ya, ini ada dua ini. Karena syafaat mengenai karena setelah syafaat Rasulullah masih ada timbangan. Ini nanti kita bahas terakhir. Pertolongan Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang mengatakan mulainya manusia itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah berlaku dari syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW secara tidak langsung. Dari mana? Dari syariat yang dijalankan oleh manusia yang dihidupkan itu sendiri. Gitu ya. Yang secara langsung adalah pada waktu hisab, pada waktu ditimbang. Iki salamu piro, bener piro di situ. Itu dimulailah itu syafaat itu datang. Makanya ada yang mengatakan ada suatu cerita itu dusun ini wakeh. Kemudian ada seorang yang sangat rupawan mengisap pucuk kertas tak ini loh. Ditempel, ditaruh di timbangan. Langsung jeglek langsung. Jadi kebaikan yang wakeh. Takon wong iki. Jenengan sinten? Jenengan mboten loh. Anda ini gak paham saya, tapi saya paham sama sampean. Lu saged ngoten. Iya, karena pernah Anda bersolat kepada diriku satu kali, barulah orang ini mulai ini Rasulullah SAW. Makanya setiap sholat kita ini pasti sampai kepada beliau. Dan mukjizatnya ada terus diingat sama beliau. Sampai beliau yaumil kiamah. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu mengalahkan
Rob tidak bisa, Allah sendiri gitu loh ya. Karena keagungnya Rasulullah SAW. Setiap orang punya apa? Allah. Punya mukjizat masing-masing. Ya, punya mukjizat masing-masing. Nabi Ilyas dengan sampai mukjizatnya besok sampai hari kiamat. Ya. Dengan cara apa? Yang membunuh al-maut ya Nabi Ilyas besok. Sehingga semuanya diabadikan oleh Allah. Kenapa? Al-maut mati kan. Nabi Ibrahim dengan tidak dibakar tidak bisa terbakar. Nabi Isa dengan menghidupkan orang yang mati. Kemudian Nabi Adam dengan pemahaman istilah-istilah sehingga dan pemahaman bahasa-bahasa barunya Nabi Adam. Yang menemukan siapa? Nabi Adam. Nabi Idris. Ya. Sakurni penjahit Taylor akeh Nabi Idris ndisi. Bagaimana sih desain baju yang benar tutup hijab pada manusia ini? Bagaimana sih bentuk yang benar membuat rumah? Itu Nabi Idris hebat. Ya itu mujizat beliau. Semua punya mujizat. Ya. Kapan itu diberikan syafaat? Diberikan dimulai dari hisab. Sampai nanti masuk surga, tidak ada satupun umat dari beliau yang belum masuk. Dia tidak akan masuk. Sampai terakhir itu ana wong iku iki umatku kurang siji gak iso iki. Saya malaikat yang penjaga neraka itu sampai selulup 3.000 tahun. Golek ping 3 pisan. Gak ono, Bro, kata ngono. Asli gak ono. Jan kene akhirnya baru diberitahu, deloken di neraka Panison niku ono watu, nisore watu kok ono wonge. Didelok tuh istimewa. Ono wong siji, ireng kaya areng ngono ya. Dingapno ono tulisane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar tibane ibadah saumur uripe mek ngucapno iku sepisan tok, mbok pas nikah, mbok pas apa karo. Tapi mek sepisan iku tok ibadahe. Ya iku besok. Hanya mengucapkan syahadat 1 kali, wis munkar sak ini. Tapi tetap iman gitu loh. Ya. Umatku ora siji gak iso iki. Kate mlebu. Terus siapa? Enggak. Digolek kan malaikat itu enggak ada gini. Nah, akhirnya diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril di bawah batu neraka. Kan besok bahan bakarnya neraka itu manusia ambek batu ya Mas Arif ya. Karena setelah syafaat Rasulullah masih ada timbangan ya. Syafaat itu dimulai dari hisab itu. Ditimbang. Setelah ditimbang ya apa ya? Ada yang bisa langsung masuk surga. Ya. Tapi ada yang masih masuk neraka. Makanya lek gawe dosa aja akeh-akeh. Gitu loh, aja akeh-akeh. Tapi di situ syafaat itu bukan moro utuh ini. Saman tuku kue lumpur ya. Kue lumpur legend embong Arab. Ya, pasti rasanya beda sama yang dulu. Gitu loh ya. Punya rasa enggak? Punya, karena yang membuat juga beda. Gitu loh. Sama enggak? Sama-sama enaknya. Cuman ada beda di segi rasa. Kalau yang dulu yang buat Kak Yaya Mahari, yang sekarang yang buat Kak Syifa Mahari, sama orangnya, rasanya sama. Nah, itu. Begitu juga syafaat. Syafaat terbesar adalah orang itu akhirnya tanpa hisab masuk kepada surga, biarpun dia punya dosa.
Siapa yang paling banyak syafaat? Orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di lain riwayat Rasulullah mengatakan, aku akan beri syafaat orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya itu versi. Ada orang yang ahli baca sholawat, ada orang yang ahli torekot. Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Karena ini syafaat Rasulullah ini loh. Ada yang sholawat, Tuhan badru alaina, macam-macam sholawat itu. Nah, itu paling banyak membaca sholawat, ada yang banyak membaca la ilaha illallah. Di situ tergantung kualitasnya, itu tergantung dari di dunia kita ini beribadah itu. Gitu ya. Sekarang yang kedua, selanjutnya, bagaimana hukumnya seorang yang meninggal dimasukkan ke dalam